Rata-rata, semua orang di sini tuh HP-nya ada logo Apple-nya. Bahkan ada beberapa orang yang gue lihat pakai HP keluaran terbaru dan tab canggih juga. Otak gue kayak mikir, kalau gue harus setara sama mereka dengan pakai merek HP yang sama kayak mereka. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Alhamdulillah, sisa 8 bulan. Udah mulai? Hai guys. Sorry, tadi lagi ngecek sesuatu. Kenalin, gue Denis. Tapi bukan Denis yang suka minta tolong ke Adit ya. Umur gue 25 tahun, asal gue dari Cianjur, dan sekarang lagi ngerantau di Jakarta. Kali ini gue mau nyeritain pengalaman terbodoh, sekaligus terceroboh gue selama gue hidup. Dan kecerobohan ini tuh berefek ke kehidupan gue sampai sekarang. Jadi, seudah lulus kuliah, gue memutuskan buat nyari kerja keluar kota waktu itu. Awalnya orang tua gue khawatir, karena gue anak bungsu dan perempuan satu-satunya di keluarga. Tapi ya gimana, gue waktu itu terlanjur ngelamar kerja keluar kota tanpa bilang ortu dulu. Dan keterima. Karena gue ngerasa cocok sama kerjaan ini, gue pun mohon ke ortu gue buat ngizinin gue ngerantau. Akhirnya setelah diskusi yang lumayan alot, mereka pun ngizinin gue buat ngerantau. Akhirnya gue mulai cari-cari kosan tuh. Dan ketika dapet, gue langsung berangkat ke sana. Masih ada jeda waktu 1 minggu sebelum gue mulai kerja nih. Dan gue pakai waktu itu buat explore makanan-makanan viral yang biasanya cuma bisa gue lihat di FYP TikTok doang. Tentu aja gue penuhin story gue sama postingan-postingan makanan yang gue makan hari itu. Pamer cenah ceritanya mah. Seminggu udah berlalu, dan hari ini hari pertama gue kerja. Oh iya, gue kerjanya di agency. Posisi gue waktu itu bagian copywriter. Pertama kali masuk ke ruangan, gue lihat kayaknya rata-rata yang kerja di sini tuh anak-anak seumuran gue. Gue agak pede sih, soalnya gue mikirnya bakal bisa cepet berbaur sama mereka. Seudah HRD ngenalin gue ke anak-anak lain, gue pun duduk di meja gue dan mulai ngeluarin laptop bapuk kesayangan gue yang selalu nemenin gue dari mulai masuk kuliah sampai nyusun skripsi kemarin. Hai, Denis ya? Kenalin, gue Manda. Tiba-tiba cewek di sebelah gue nepuk pundak gue. First impression gue ke dia tuh, nih cewek cantik, wangi, senyumnya manis banget. Dan yang bikin gue salfok tuh, HP sama device lain yang dia pakai tuh device mewah semua. Wah, tajir sih ini. Oh, iya, hai Kak Manda, salam kenal. Seudah kenalan, gue ngobrol-ngobrol sedikit sama dia sebelum akhirnya gue mulai kerja. Di jam istirahat, gue lihat kayaknya anak-anak lain udah punya tempat masing-masing buat ngabisin waktu. Ada yang makan di counter, ada yang rebahan di ruang sebelah, ada juga yang main games di ruang santai. Jujur, waktu itu gue bingung banget harus kemana. Sampai akhirnya ada satu orang yang nyamperin gue. Denis gak makan siang? Tanya seorang cewek yang lagi-lagi gue lihat nih cewek cantik pol. Gayanya agak tomboy gitu, terus outfitnya kece parah. Oh, ini mau kak? Kata gue tuh sambil nunjukin kotak bekal gue ke dia. Oh ya udah, barengan aja yuk di ruang tengah sama yang lain. Gue pun ngeyain ajakan dia dan jalan ngikutin dia ke ruang tengah tuh. Di situ gue lihat ada sekitar 7-8 orang lagi pada ngumpul. Awalnya gue diem doang, soalnya bingung mau nimbrung kayak gimana. Tapi setelah merhatiin apa yang lagi mereka omongin dan mereka pun mulai nanya-nanya gue pun bisa deh akhirnya blend in sama mereka. Tapi ada satu hal yang gue notice, rata-rata semua orang di sini tuh HP-nya ada logo Apple-nya. Bahkan ada beberapa orang yang gue lihat pakai HP keluaran terbaru dan tab canggih juga. Di situ sebagai pengguna HP Android mid low range yang sebenarnya nggak jelek-jelek amat, alias masih bisalah dipakai mabar ML mah. Ya jujur li, gue agak tertekan sih. Apalagi pas tadi kita sempet foto-foto. Yang lain pada minta airdrop, gue cuma minta share fotonya lewat WA. Tapi lumayan sih, jadi dapat nomornya senior ganteng di sini. Hehehe.
Gue kira hal kayak gitu gak akan berefek ke gue. Tapi ternyata semakin hari otak gue kayak mikir kalau gue harus setara sama mereka dengan pakai merek HP yang sama kayak mereka. Kerjaan gue tiap malam cek-cek review HP berlogo Apple itu. Seakan-akan gue bakal langsung beli itu benda besok. Dengan pikiran pendek dan kebodohan gue pada waktu itu, pas gaji pertama gue turun, gue dengan impulsifnya langsung ajuin kredit dan beli HP berlogo Apple keluaran terbaru. Harganya emang mahal banget buat gue. Tapi karena waktu itu gue lihat cicilan yang gak gede-gede amat dan DP-nya rendah, gue pun mutusin buat meminang HP yang sebenarnya gak terlalu gue butuhin itu. Pas besoknya, Manda notice kalau gue baru aja ganti HP. Wih, ganti HP dia. Keluaran terbaru pula. Entah kenapa, denger omongan Manda, gue berasa seneng banget. Berasa kayak akhirnya gue bisa ngeblend sama anak-anak di sini. Oh iya, gak lupa, gue juga menjalani ritual wajib pengguna HP Apple kegigit ini, yaitu mirror selfie. Kebeneran, WC agency tempat gue kerja ini estetik gitu. Jadinya hasil fotonya bagus banget. Seudah itu, gue upload foto selfie gue tuh. Banyak temen gue yang DM kayak, "Wih, keren nih, baru sebulan ngerantau udah kebeli HP bagus. Gila sih ini, dia panutan kita semua." Dan lain-lain deh. Tentu aja, baca semua itu bikin ego gue menginginkan yang lebih. Di bulan berikutnya, gue dengan impulsif ngeredit iPad dengan harga yang hampir sama kayak HP gue. Butuh? Ya enggak. Yang gue butuhin kala itu cuma validasi dan rasa dianggap sama teman-teman sekitar gue. Setiap bulan, pas gaji gue turun, gue harus bayar cicilan kedua barang itu, yang ternyata hampir 70% dari gaji gue kala itu. Terus, gimana dong cara gue survive? Ya, betul sekali. Gue pinjol di beberapa aplikasi. Bunganya lumayan gede sih. Tapi selama gue bisa nongki manja sama temen-temen, semuanya aman aja lah ya. Sampai suatu hari, Manda tiba-tiba nyamperin gue. Denis, gue, Rika, Erwin, sama Tony mau ke Thailand nih bulan November. Lo mau ikut? Dan lo tahu, tanpa ragu gue jawab, "Ih, ikut! Ayo banget!" Padahal ya, kondisi keuangan gue lagi jelek-jeleknya waktu itu. Beberapa pinjol hampir lewat deadline pembayarannya. Tapi entah kenapa otak bodoh gue ini main iya-iya aja. Jadi selama ini yang liburan semua ke luar negeri itu belum tentu banyak duit ya. Waktu itu gue langsung ngajuin pinjaman lagi di aplikasi lain buat bayar tiket pesawat sama penginapan. Dan gue ngide buat buka just tip juga. Sekalian nambah-nambah uang jajan buat di sana kan. Di bulan November, akhirnya gue berangkat ke Thailand sama teman-teman gue. Dan sialnya, di tengah-tengah kegembiraan gue, nomor-nomor pinjol mulai neror gue yang waktu itu emang telat bayar. Temen gue sempet notice muka gelisah gue. Tapi gue alihin aja langsung dengan ngajak mereka bercanda. Tengah malam, teror-teror dari nomor-nomor pinjol ini makin menjadi-jadi. Sampai akhirnya gue kepikiran satu hal bodoh yang sampai sekarang sangat amat gue sesali. Gue pakai duit just tip customer gue buat bayar tagihan pinjol gue. Dan akibatnya, ya gue gak beliin barang-barang just tip yang mereka amanahin ke gue. Gue beralasan kalau hari itu gue gak bisa keluar karena mendadak sakit. Gue juga janjiin refund ke mereka secepatnya. Padahal di situ gue sakit gara-gara mikirin gimana cara balikin duit mereka yang berjuta-juta itu. Sepulangnya ke Indonesia, selain teror-teror dari pinjol yang makin hari makin banyak, teror customer yang minta refund uang ke gue pun datang silih berganti. Jujur, fokus gue bener-bener buyar. Timeline kerja gue mulai berantakan. Beberapa kerjaan gue ada yang lewat deadline sampai suatu hari, hal yang paling gue takutin pun tiba. Lu masih inget kan senior ganteng yang gue save nomornya di hari pertama gue kerja waktu itu? Nama dia Kak Danu. Siang itu dia tiba-tiba manggil gue dan ngajak gue ngobrol di ruang meeting. "Mau lu yang cerita duluan apa gue yang buka pertanyaan nih?" kata Kak Danu. Gemeter lah gue ditanya kayak gitu. Tapi sebenarnya gue agak bingung juga maksudnya dia apa. Apakah karena kerjaan gue yang mulai berantakan atau karena hal yang lain? "Kakak duluan aja kak," kata gue. Kak Danu pun menghela nafas sambil ngeluarin HP-nya. "Selama ini lo pinjol ya?
anak-anak di sini pada kena teror, termasuk gue. Mereka nggak berani bilang langsung ke lo. Jadi mereka pada minta gue buat nanya sama lo. Dek, di situ gue langsung nge-freeze. Ketakutan gue akhirnya beneran kejadian. Setahu gue, emang pinjol tuh bakal nagih juga ke nomor-nomor orang terdekat. Tapi gue nggak nyangka, banyak teman-teman gue yang kena teror juga. Padahal gue nggak jadi nomor mereka nomor jaminan. Gue pun ngatur nafas. Jujur gue panik, tapi akhirnya gue jawab pertanyaan Kak Danu. Iya kak, maaf banget kalau kalian jadi keganggu. Tapi sumpah, ini gue lagi berusaha buat lunasin semuanya kok. Gue gemeter, air mata gue udah numpuk di ujung mata. Kak Danu ngeliatin gue. Gue harap lu bisa secepatnya nyelesain semuanya ya. Gue takutnya HRD dengar soal ini. Itu bakal ngaruh ke karir lo juga soalnya. Dengar itu, gue makin gemeteran. Dan akhirnya gue nangis. Kak Danu nenangin gue. Sampai akhirnya gue harus balik kerja. Beberapa hari setelah obrolan gue sama Kak Danu, tatapan anak-anak agensi mulai beda ke gue. Mereka seakan-akan ngehindarin gue. Gue tahu kok gue salah. Dan gue juga di sini lagi berusaha banget buat beresin semuanya. Gue mulai gadein barang-barang berharga gue. Gue juga overcredit device-device gue yang belum lunas. Dan sialnya, semua itu belum bisa nutup hutang-hutang gue yang jumlahnya puluhan juta. Setiap harinya, customer Just Tip masih nagih hak mereka. Mereka ngancem gue. Mereka bakal viralin gue di sosmed kalau gue nggak bisa refund duit mereka. Gue nggak kabur. Gue tiap harinya selalu ngasih kabar di grup Just Tip. Tapi gue nggak ngasih tahu alasan sebenarnya soal duit Just Tip yang gue pakai buat bayar pinjol itu. Gue takut. Setiap malam gue nangis. Gue udah desperate parah sampai gue nyoba minjem ke beberapa kenalan gue. Ada sih yang minjemin, tapi nggak sedikit juga yang nyuekin gue. Singkat cerita, gue beneran udah di ujung tanduk nih. Oh iya, selama ini gue nggak pernah cerita ke orang tua gue soal hal ini ya. Gue nggak mau mereka malu. Mereka selama ini cuman gue kasih berita bagus aja. Dan gue yakin mereka juga udah banggain gue ke tetangga-tetangga yang lain. Tapi kali ini, gue udah gak kuat. Gue butuh mereka. Dan akhirnya, gue pun nelpon mama gue. Dan nyeritain semuanya. Mama nangis dengar cerita gue. Lo tahu, dia gak marah sama sekali. Dia justru nyalahin diri sendiri. Karena katanya, bisa-bisanya orang tua gak tahu anaknya kena masalah sebesar ini. Mama gue nenangin gue. Dan gue juga bisa dengar suara bapak yang nenangin mama. Tahu apa yang bikin gue nyesel cerita ke orang tua gue? Besoknya, gue dikasih kabar kalau mereka jual sawah mereka di kampung. Bahkan, mama sampai jual beberapa perhiasan mama. Dan itu semua duitnya mereka transfer ke gue. Dibayar ya dek tanggung jawabnya. Semoga ini cukup. Dengar suara mama di telepon ngomong kayak gitu, dada gue sakit banget. Gue nangis sejadi-jadinya. Dan tentu aja mama gue juga nangis. Gue minta maaf berkali-kali ke mereka. Dan mereka cuma bilang, udah dek, selesain urusannya dulu ya. Dijadiin pelajaran aja buat kedepannya. Akhirnya dengan berat hati gue mulai bayar hutang pakai duit itu. Tanggung jawab refund alhamdulillahnya udah selesai. Nama gue tentu aja udah jelek karena masalah ini. Utang-utang ke pinjol pun gue tutupin perlahan pakai uang yang ortu gue kasih dan pakai sisa-sisa gaji gue. Ngerasa semuanya udah lumayan aman, gue pun milih buat resign dari agensi tempat gue kerja. Gue udah kepalang malu di sana. Gue sempat nganggur beberapa hari dan ngandelin duit dari freelance gue buat bertahan hidup. Untungnya gak lama kemudian gue keterima kerja lagi di agensi lain dengan posisi yang sama. Gue rasa Tuhan masih sayang banget sama gue. Pelajaran buat kalian dan buat gue sendiri tentunya, jangan sampai kalian menjerumuskan diri sendiri ke jurang cuma buat menuhin ego kalian dan dapat validasi dari orang lain. Hiduplah sesuai isi dompet dan pinter-pinterlah ngatur prioritas. Jangan maksain standar kehidupan orang lain ke kehidupan kalian. Hidup tuh jangan lihat ke atas terus. Kita harus sering-sering bersyukur dengan apa yang kita punya. Syukuri hal-hal kecil yang bisa kalian dapetin. Soalnya belum tentu orang lain bisa dapetin itu juga. Segitu aja cerita dari gue. Kalian punya pengalaman yang sama atau punya teman yang kelakuannya sama kayak gue di masa lalu nggak? Coba spill dong di kolom komen. Gue pamit dulu ya. Bye-bye.